Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dan juga teman-teman semua di kelas Statistik Bisnis di kelas A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode sampel yang sudah kami diskusikan di kelompok 4. Nah, yang pertama, apa sih itu metode sampel? Nah, jadi metode sampel biasa juga disebut dengan teknik sampling, yaitu suatu cara mengambil sampel yang representatif, yaitu yang benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, dalam teknik sampling ini ada dua macam teknik pengambilan sampling, yaitu probability sampling, yang terdiri dari simple random sampling, proportional sampling, stratified sampling, area probability sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling, yang terdiri dari convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, purposive sampling, dan juga snowball sampling. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu probability sampling. Nah, jadi probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan atau peluang yang sama pada setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contohnya, pada populasi penelitian. Misalnya, siswa SMA di Kabupaten Solok berjumlah 300 siswa. Nah, jadi 10 orang siswa diambil sebagai sampel untuk diwawancarai untuk mengetahui pendapat yang mewakili semua 300 siswa. Nah, eh, jenis-jenis probability sampling ini yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Nah, contohnya yaitu jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Pekalongan tahun 2013. Yang kedua yaitu ada stratified random sampling. Yaitu untuk keperluan mengestimasi parameter populasi eh, seperti rata, simpangan baku, dan juga varian dengan ketelitian yang lebih besar dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok menjadi lebih homogen daripada keseluruhan populasi dan mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini disebut dengan strata, dan pengambilan sampel dari setiap strata disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang atau bertingkat atau berlapis. Prinsipnya adalah membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok atau strata, di mana setiap strata dibuat sehomogen mungkin. Nah, selanjutnya yaitu cluster sampling. Atau sering juga disebut sebagai sampling kelompok, yaitu bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Unsur-unsur dalam klaster sifatnya tidak homogeni, yang berbeda dengan unit-unit elementer dalam strata. Tiap klaster mempunyai anggota yang heterogen, mempunyai populasi sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada proportional random sampling. Proportional random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara proporsional. Sampling ini dilakukan jika anggota populasinya heterogen, eh, yaitu tidak sejenis dilihat dari tingkat sekolah, mata pelajaran, dan sebagainya. Yang kelima ada systematic sampling. Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis dari non-probability sampling. Sebelum ke jenis-jenisnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih teknik non-probability sampling ini. Nah, jadi teknik ini adalah
disebut juga sebagai sampel tanpa acak, yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dengan demikian, hasil dari non-probability sampling menjadi sifat yang subjektif dan kurang objektif. Hal ini disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, pop- probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang. Nah, teknik ini terbagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama yaitu area sampling atau sampling daerah atau wilayah. Area sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah geografis yang ada. Contohnya, peneliti akan melihat pelaksanaan imunisasi vitamin A di seluruh wilayah Indonesia. Karena wilayah Indonesia cukup luas, terdiri dari 38 provinsi dan masing-masing kondisinya itu berbeda. Maka, peneliti mengambil sampel dari provinsi, provinsi terdiri dari kabupaten, kabupaten terdiri dari kecamatan, kecamatan terdiri dari desa, dan desa terdiri dari beberapa rukun warga. Nah, rukun warga sendiri terdiri lagi menjadi rukun tetangga. Nah, akhirnya rukun tetangga terdiri dari keluarga-keluarga yang akan mendapat imunisasi vitamin A. Nah, selanjutnya itu convenience sampling atau sampling seadanya, yaitu bentuk pengambilan non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Pada sampling seadanya, tingkat kerepresentatifan sampel tidak terlalu diperhatikan. Nah, contohnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Pekalongan mengenai perguruan tinggi di pusat kota Kajen. Untuk itu, diambil sampel dengan jalan menanyakan siapa yang ditemui oleh si peneliti, baik di pasar, di sawah, di kantor, rumah sakit, atau di mana saja, dan siapapun yang ditemui, itulah yang akan dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga ada judgment sampling atau teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada penilaian layak atau tidak layaknya subjek yang akan dijadikan sampel oleh peneliti berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadinya. Nah, yang keempat ada purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan dan mempertimbangkan yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Teknik ini cocok untuk studi kasus. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui keterlaksanaan kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah. Maka sampel yang dijadikan adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima ada kuota sampling, yaitu teknik pengambil sampling yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Caranya, menetapkan jumlah sampel yang diperlukan, kemudian menetapkan jumlah atau jatah yang diinginkan. Maka, jatah itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu snowball sampling. Snowball sampling atau sampling bola salju adalah teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian mengajak para sahabatnya atau menunjukkan orang yang lain yang menurutnya memiliki informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan sampel, dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti bola salju yang sedang mengeliling semakin jauh, semakin besar. Nah, contohnya, seorang peneliti sosial ingin mengetahui tentang persepsi anak-anak jalanan terhadap kehidupan sosial mereka. Peneliti awalnya menjadikan salah satu kelompok anak-anak jalan di kota tersebut dan meminta kelompok anak-anak jalanan itu untuk menunjukkan siapa lagi yang memiliki informasi mengenai pokok kajian yang diajukan peneliti. Nah, selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, sebelumnya ukuran sampel atau sampel size merupakan jumlah unit sampel yang ditetapkan dari populasi. Beberapa faktor
Untuk menentukan jumlah sampel itu ada derajat keseragaman dari populasi, presisi yang dikehendaki, berapa derajat kepercayaan atau confidential level yang diinginkan agar estimasi sampel akurat, dan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Nah, ukuran sampel ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu formulasi tabel, formulasi pakar, dan formulasi statistik. Nah, formulasi tabel terdiri dari dua, yaitu tabel Isaac and Michael dan juga tabel Craigie. Dengan tabel Isaac dan Michael, besar sampel dapat ditentukan langsung berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Nah, contohnya yaitu pada tabel berikut. Yang kedua yaitu tabel Craigie, yang mencantumkan jumlah populasi dan sampel yang jadi pasangannya. Nah, kemudian pada formula pakar, terdapat beberapa pakar. Nah, yang pertama dari G. and Deal, yang menyatakan bahwa dalam penelitian deskriptif sampel minimum ada 10% dari populasi. Untuk penelitian korelasional, sampel minimum adalah 30 subjek. Untuk penelitian kausal perbandingan, sampel minimum adalah 30 subjek per kelompok. Untuk penelitian eksperimental, sampel minimum adalah 15 subjek per kelompok. Kemudian menurut pakar Roscoe, menyatakan bahwa untuk kebanyakan penelitian, eh, membutuhkan 30 sampai dengan 500 sampel. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, maka sampel minimum adalah 30 untuk setiap kategori. Dalam penelitian multivariat atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel 10 kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Eh, Kemudian, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah dengan ukuran sampel kecil, kecil antara 10 sampai dengan 20 sampel. Kemudian menurut pakar Champion, dalam Basic Statistics for Social Research Second Edition, menyatakan bahwa sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi ukuran sampel. Kemudian menurut pakar Franel dan Whelan, menyarankan besar minimum sampel untuk penelitian penelitian deskriptif sebanyak 100, untuk korasional sebanyak 50, kausal perbandingan 30 per kelompok, dan eksperimental sebanyak 15 per kelompok. Dan menurut Malhotra, memberikan panduan ukuran sampel dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5. Jika jumlah variabel yang diamati adalah 20, maka sampel minimalnya yaitu 5 dikali 20, yaitu 100. Begitu juga jika contoh eh, variabelnya yang diamati ada 10, maka sampel minimalnya adalah 5 dikali 10, yaitu 50 sampel. Nah, kemudian yang terakhir untuk formula statistik ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode Slovin, yaitu metode yang menentukan berapa besar minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi sudah diketahui. Eh, Pada metode Slovin terdapat rumus yaitu N sama dengan N per 1 ditambah N per D kuadrat. Di mana N adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D adalah tingkat kesalahan atau error level. Selanjutnya, menurut metode Isaac-Misel, yaitu menjumlahkan sampel untuk menaksir parameter rata-rata dengan rumus N sama dengan N dikali Z kuadrat dikali S kuadrat per N dikali D kuadrat ditambah C kuadrat ditambah S kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, Z adalah nilai Z1/2 A pada tingkat keyakinan tertentu. S adalah standar deviasi dan D adalah error estimasi. Nah, untuk menentukan jumlah sampel untuk menaksir parameter proporsi P dapat dilakukan dengan rumus N sama dengan N dikali Z kuadrat dikali PQ per N dikali D kuadrat ditambah Z kuadrat dikali PQ.
di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi. Z adalah nilai Z setengah A pada tingkat keyakinan tertentu. P adalah probabilitas sukses, Q adalah satu dikurang P, dan D adalah error estimasi. Nah, jika P-nya tidak diketahui, maka bisa diambil nilai P adalah 0,5. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan nilai min, dapat dicari dengan rumus N sama dengan Z kuadrat dikali S kuadrat per D kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, Z adalah nilai Z pada tingkat keyakinan tertentu, S adalah standar deviasi, dan D adalah error estimasi, yaitu penyimpangan yang ditolerir. Dan berdasarkan nilai proporsi N sama dengan Z kuadrat dikali PQ per D kuadrat, di mana N adalah jumlah sampel, Z adalah nilai Z setengah A pada tingkat keyakinan tertentu, S adalah standar deviasi, dan D adalah error estimasi atau penyimpangan yang ditolerir. Nah, berikut merupakan hasil pembahasan dari kami. Sekian dan terima kasih.